助力姐姐。少废话，这还不够，你走不了了。是，顾死那个傻子。阴阳虚实，万有一宗，是生死宗合生。还有，居然想出这么冒险的话，绿眼天睛的杂志。走吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-634-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 633. Kemarin roh kaki sudahlah berhasil Muyun kalahkan. Terlebih lagi roh ini benar-benar dibuat trauma karena terus mendapatkan berbagai siksaan. Jadi ujung-ujungnya ia tak bisa kabur dan berakhir di tangan King Muyun. Sedangkan Hiseng ini sepertinya memiliki niatan tertentu yang sudahlah dicurigai oleh Muyun. Pada malam harinya, Muyun bersama Wang Xinger akan pembesaraan, di mana ini tentu membuat Ku Yiming menjadi begitu cemburu. Padahal dia ini sudah melakukan segalanya untuk Wang Xinger, namun dia itu malah tetap memilih Muyun. Ku Yiming pun hanya bisa meratapi kemesraan mereka saja. Saat Muyun dan Wang Xinger berduaan, mereka sadar betul ada beberapa orang kuat yang tengah menuju kemari, di mana tujuan mereka sudah jelas, yakni menyerang Muyun. Sedangkan Hiseng mulai menyerap kekuatan dari Gusi, karena dia itu akan menyempurnakan tubuh Yin dan Yang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para mayat hidup ini telah melakukan penyerangan terhadap King Muyun, tapi semua itu bisa disingkirkan dalam satu kali serangan saja. Ternyata mereka itu bisa pulih dengan cepat, di mana ini merupakan pemadatan energi darah. Muyun langsung saja menggunakan pedangnya, dan begitulah para mayat darah itu bisa dia kalahkan. Zuli bersama yang lainnya pun telah datang untuk memberitahu munculnya mayat darah dari garis darah Tianzu. Muyun meminta mereka berhati-hati karena untuk bisa mengalahkan para mayat darah, kekuatan peri saja tidaklah cukup. Ku Yiming akan mati-matian dalam melindungi Wang Xinger, tapi Wang Xinger tidak terlalu peduli karena ada Muyun di sisinya. Serangan langsung saja dilakukan oleh tetua ini, namun hal itu malah mengenai Ku Yiming dan membuatnya terpental. Tetua ini sudah agak rabun karena yang harusnya dia tendang adalah Muyun. Xiaoqi merasa kasihan dengan kondisi Ku Yiming, begitu pula dengan Juli. Sedangkan Muyun mengenali Mo Julun dan juga Ku Yunfeng. Mo Julun tidak menyangka mereka bisa bertemu dengan Muyun di makam suci ini. Sepertinya takdir sedang mendukung mereka. Muyun menganggap ini merupakan balasan kepada mereka karena telah berkhianat kepada Yunlang. Ku Yunfeng menghentikan bacotannya karena dulu Muyun dan Yunlang telah memanfaatkan mereka hingga menjadi seperti ini. Karena itulah Muyun harus mati hari ini juga. Oh ya, mereka ini sama-sama berada di ranah peri emas tingkat 5. Penyerangan mulai dilakukan, tapi bagi Muyun semua itu masihlah belum cukup untuk bisa menghentikan dirinya. Tapi saat mereka hendak pergi, sebuah serangan pun datang, yang mana itu berasal dari Hiseng. 助力姐姐。少废话，这还不够，你走不了了。是，顾死那个傻子。 Ia sudah menggunakan teknik kultivasi ganda, yakni penyatuan tubuh Yin dan Yang. Semua ini merupakan teknik rahasia Sekte Lingbo. Hiseng menjelaskan kalau papilion hidup dan papilion mati sejak dulu memang saling melahap satu sama lain. Baginya, Gusi itu bukanlah tandingannya. Sekarang Muyun itu harus berhadapan dengan 3 orang yang berada di tingkat peri emas. Ia langsung saja melakukan pergerakan yang membuat Juli mengkhawatirkannya. Padahal tubuh Muyun masihlah belum pulih akibat racun kristal langit mata hijau. Walaupun begitu, Muyun melakukan pergerakan cepat untuk bisa menyerang Mo Jilun dan melepaskan sebuah kertas jimat. Begitu juga kepada Ko Yunfeng yang sedang lengah. Entah apa yang Muyun lakukan saat ini, pasalnya ia juga melakukan hal yang sama kepada Hiseng. Tapi dirinya itu telah berhasil dilukai.
Walaupun begitu, Muyun masih dapat bertahan. Ia segera membentuk sebuah formasi, di mana itu adalah formasi ilusi langit. Haesung tidaklah takut dengan trik apa yang Muyun gunakan, tapi dia itu seketika saja dibuat kebingungan karena di hadapannya itu ada Muyun dan juga Gusi. Padahal Gusi itu sudahlah dirinya habisi. Jadi sebenarnya apa yang telah Muyun lakukan? Apa yang dia lihat saat ini sebenarnya adalah Mojilu dan Ko Yunfeng. Pertarungan langsung saja terjadi karena kedua tetua ini melihatnya sebagai Muyun. Haesung tentu saja kebingungan karena ia bukanlah Muyun. Namun Mojilun tidaklah percaya, karena bagaimanapun Muyun sudah berulang kali menipu mereka. Karena itulah mereka yang sekarang tidak akan mudah untuk ditipu lagi. Penyerangan pun kembali mereka lakukan kepada Haesung, yang terus dikira sebagai Muyun. Sedangkan Muyun yang asli baik-baik saja. Berhubung sudah seperti ini, maka Muyun pun mengajak mereka untuk segera pergi dan meninggalkan Ko Himing yang baru saja sadarkan diri. Ia saatlah bingung mengapa orang-orang ini malah baku hantam sendiri, tapi dia ini baru sadar kalau kelompoknya telah meninggalkan dirinya. Kembali kepada Muyun, di mana luka barusan ternyata masih belum pulih. Ia menenangkan kedua gadisnya, pasalnya dia hanya perlu memulihkan diri dulu, sedangkan mereka harus terus menjaganya. Di dalam alam bawah sadarnya, Yuxian sangat kesal karena Muyun terlalu nekat. Ia ingin memakai kekuatan Yin Yang Sekte Lingbo untuk bisa melebur racun kristal langit mata hijau. Karena ini sudah diberi, maka Muyun tidak ingin menolaknya. Terlebih lagi, luka ini hanya biasa saja. Berpindah ke sisi Haesung, di mana dia dan Ko Yiming berhasil melarikan diri. Sedangkan Mojilun dan Ko Yunfeng sangatlah kesal karena Muyun itu berhasil lolos dari penyerangan mereka. Ternyata Nona Bei ada di sini dan mereka akan menunggu Muyun di kota Luoxing. 居然想出这么冒险的话，绿野天惊的杂志。走吧。 Kembali kepada Muyun, yang mana dia sudah 3 hari memulihkan diri, tapi belum kunjung sembuh, yang membuat Wang Xing'er dan Julie khawatir. Julie sendiri akhirnya tahu nama asli dari Monio. Namun sesaat kemudian ada beberapa orang yang kemari, di mana itu adalah Lu Yinan dan Lu Yike, peri emas tingkat 4. Mereka yang terluka merasa senang karena ada makanan untuk bisa memulihkan kekuatan mereka. Kedua orang ini berasal dari sekte 33 Pedang Langit. Lu Yike sangatlah senang karena mendapatkan sesuatu yang menarik. Sesuai kesepakatan, Lu Yinan akan mengambil para wanita, sedangkan Lu Yike akan menikmati Muyun. Dan cepat Lu Yike pun membuat kedua gadis ini tak sadarkan diri. Namun saat Lu Yinan hendak membuat yang tidak-tidak, Muyun langsung menghabisinya. Sedangkan Lu Yike mengancamnya karena kakaknya adalah 3 tetua besar sekte pedang 33 langit. Muyun ingin tahu di manakah kota Luoxing yang dia bicarakan. 玩玩吧。你刚刚说的陨星城是哪儿？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Julie sepertinya telah salah paham dan apa yang Muyun katakan. Saat Muyun mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya, Julie tetap menganggap dirinya tidak sebaik Wang Xing'er. Hal ini pun membuat Wang Xing'er kesal karena Muyun telah melukai perasaan gadis kecil itu. Sesaat kemudian, Lu Yike kembali masuk dengan pakaian compang-camping sambil dikejar oleh para mayat hidup. Ia meminta pertolongan kepada Muyun. Dalam sekejap saja, King Muyun berhasil mengalahkan para mayat darah itu. 不是你想的那样，我醒来的时候，我做最小的就好。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.